Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 235. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya pertarungan Gojo Sukuna semakin memanas. Baik Gojo maupun Sukuna, meskipun keduanya bisa dibilang sudah di ambang batas mereka, namun mereka berdua masih tak henti-hentinya saling membalas serangan satu sama lain. Hingga puncaknya, pada chapter ini Mahoraga berhasil memotong lengan kanan Gojo, sementara Gojo sukses menghancurkan Agito. Lalu chapter pun ditutup dengan sebuah narasi tentang apa yang akan terjadi berikutnya, di mana Gojo kembali meluncurkan teknik purple-nya. Bagaimana cara Gojo meluncurkan purple tersebut? Mari kita bahas. Oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini masih berjudul Pertarungan Neraka pada part ke-13. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya, di mana narasi di sana mengatakan setelah sebelumnya Gojo berhasil mengeluarkan 2 Black Flash berturut-turut, saat ini intensitas Gojo meningkat dan menjadi semakin tajam. Sementara di sisi lain, untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, sang Raja Kutukan Ryomen Sukuna justru merasa gugup dan mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Pada momen ini Gojo terlihat hanya tersenyum santai saja, namun Sukuna sudah kehilangan senyumannya. Bagi Mimin sebuah kepuasan tersendiri bisa melihat orang seangku Sukuna kehilangan rasa percaya dirinya. Karena seperti yang kalian tahu, sepanjang pertarungan sengit Gojo Sukuna, berkali-kali mereka saling skak satu sama lain, tapi mereka berdua selalu saja tersenyum. Hingga akhirnya pada chapter ini salah satu dari mereka, sang Raja Kutukan Sukuna, sudah tidak tersenyum lagi. Yang mana tentu saja hal itu menandakan sesuatu yang tidak bagus bagi Sukuna. Dan tepat pada panel berikutnya, Gojo pun langsung maju menyerang Mahoraga, sukses melandaskan Black Flash ketiganya. Mahoraga pun terhempas, Sukuna yang ada di sampingnya langsung membalas dan menyerang Gojo. Baku hantam jarak dekat pun terjadi, tapi seperti yang kita tahu, untuk pertarungan tangan kosong, Gojo lah yang lebih hebat. Dan di sini Gojo pun melempar Sukuna ke arah Mahoraga. Lalu tidak berhenti sampai di situ, Gojo pun lanjut menyerang dan mengeluarkan Black Flash keempatnya. Akan tetapi, papih Mahoraga berhasil melindungi Sukuna. Di sini Mahoraga dan Sukuna pun terhempas dari Gojo, dan berhubung kini jarak antara mereka cukup jauh, Gojo pun kembali mengucapkan mantra untuk mengeluarkan Red berkekuatan penuh. Sekedar reminder, karena saat ini output energi kutukan Gojo sedang melemah, Gojo harus mengucapkan mantra untuk mengeluarkan serangan kekuatan penuhnya. Lanjut cerita, kita pun diberikan penjelasan. Ketika seorang penyihir akan mengeluarkan sebuah teknik atau jurus, jumlah dan aliran energi kutukan mereka akan terlihat dan bisa dirasakan. Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut, melihat jumlah energi kutukan yang akan dilepaskan oleh Gojo dan juga mendengar ucapan mantranya, Sukuna menduga kalau Gojo akan mengeluarkan serangan Red, dan dugaan tersebut memang tidak salah. Di sini Sukuna pun berniat membuat Mahoraga menerima serangan tersebut agar Mahoraga beradaptasi sepenuhnya dengan Red. Sampai akhirnya, tak lama kemudian, Red pun dilepaskan oleh sang penyihir terkuat. Akan tetapi, alih-alih menembakkannya pada Mahoraga dan Sukuna, Gojo justru dengan dinginnya menembakkan Red tersebut ke atas. Melihat ada sesuatu yang salah, sang Raja Kutukan pun untuk pertama kalinya dalam cerita Jujutsu Kaisen terlihat panik. Di sini Sukuna berteriak pada papih Mahoraga, dan tak pakai lama, Mahoraga pun langsung melesat mengejar tembakan Red tersebut. Yang ternyata alasan kenapa Gojo menembakkan Red tersebut ke atas karena Gojo berniat menabrakkan serangan Red itu dengan Blue bekas menghancurkan Agito yang masih bertahan di atas gedung sana. Yang tentu saja kita semua tahu apa yang akan terjadi jika Red dan Blue sampai bertabrakan. Lalu di sini juga dijelaskan, sama seperti serangan Red yang memutari gedung, Red belum memiliki kecepatan ketika belum meledak. Contohnya seperti yang kalian lihat saat ini. Serangan Red Gojo masih mempertahankan bentuk bolanya dan tidak melesat dengan cepat karena Gojo tidak meledakkannya. Maka dari itu pada momen ini Mahoraga berhasil mengejar bola Red tersebut dan berniat menghancurkan Blue yang ada di depannya. Berhubung saat ini Mahoraga belum beradaptasi dengan Red,
Jadi jika Mahoraga menyerang Red, ada resiko Mahoraga akan terluka parah atau bahkan hancur jika nantinya Mahoraga terkena ledakan dari Red tersebut. Apalagi serangan Red Gojo kali ini juga memiliki kekuatan penuh. Jadi jelas kekuatannya berbeda jauh dengan Red yang sebelumnya Mahoraga tahan. Lalu berikutnya, tepat sebelum Mahoraga menebas Blue, Gojo langsung teleport ke hadapan Mahoraga dan langsung menghantamnya. Narasi di sana mengatakan kalau saat ini kemampuan adaptasi Mahoraga justru menjadi senjata makan tuan. Karena Mahoraga sudah beradaptasi dengan Blue, jadi Mahoraga tidak tertarik oleh tarikan gravitasi dari Blue. Yang hasilnya, Gojo sukses menyusul dan menghentikan Mahoraga. Karena jika saja Mahoraga tidak beradaptasi dengan Blue, Mahoraga tinggal membiarkan dirinya ditarik oleh Blue lalu menghancurkannya. Sehingga Gojo tidak akan sempat menghentikan Mahoraga. Walaupun tetap, jika kemungkinan itu terjadi sekalipun, tidak ada jaminan kalau Mahoraga akan selamat dari Blue jika dirinya tidak beradaptasi. Nah, tapi terlepas dari itu, meskipun Mahoraga berhasil diatasi, saat ini Sukuna juga sudah sampai di hadapan Gojo dan berniat meledakkan Red dengan menembaknya menggunakan water piercing sebelum Red bertabrakan dengan Blue. Sementara itu, melihat kemunculan Sukuna, tak pakai lama Gojo pun langsung lanjut menyerangnya. Namun sayang, Sukuna hanya berkata kalau Gojo terlambat karena Sukuna sudah menembakkan water piercingnya. Akan tetapi di sini dengan santainya Gojo pun kembali mengucapkan sebuah mantra yang mana mantra tersebut berfungsi untuk meningkatkan output dari Blue dan dalam sekejap Blue tersebut pun menarik water piercing Sukuna dan bola Red pun berhasil diamankan. Sementara Sukuna terkejut setengah mati melihatnya. Sebelum lanjut, mungkin ada yang tanya kenapa Sukuna nggak pakai teknik tebasannya aja buat ngancurin bola Red tersebut. Jawabannya karena Sukuna tidak bisa menggunakan dua teknik kutukan sekaligus. Berhubung saat ini teknik 10 bayangan sedang aktif karena adanya Mahoraga, jadi Sukuna tidak bisa langsung mengganti teknik kutukannya itu secara instan. Dan oke, lanjut cerita. Setelah Gojo berhasil mengkonter semua usaha Sukuna untuk menghancurkan Blue dan Rednya, pada momen ini sang penyihir terkuat pun kembali mengucapkan sebuah mantra untuk mengeluarkan serangan terkuatnya. Lalu tak lama kemudian, Red dan Blue pun bertabrakan dan Hollow Teknik Purple sekali lagi Gojo keluarkan. Yang mana kali ini dengan epic dan badass-nya, Gojo hanya menatap Sukuna dan Mahoraga dari atas, lalu Purple tersebut pun langsung diledakkan di TKP. Terlihat kalau ledakan itu sangatlah dahsyat. Bahkan menariknya, kita juga ditunjukkan dua buah panel yang memperlihatkan kalau roda Mahoraga hancur akibat ledakan tersebut. Yang tentu saja artinya saat ini papih Mahoraga juga sudah wassalam. Sementara itu pindah pada POV SMA Jujutsu, melihat apa yang sedang Gojo lakukan, Yuta pun langsung meminta maaf pada Kusakabe. Karena sebelumnya Yuta tidak tahu diri dengan memaksa untuk pergi membantu Gojo. Karena tentu saja jika Yuta sampai pergi, Gojo tidak mungkin akan meledakkan Purple tadi di dekat murid kesayangannya seperti Yuta. Yang mana hal ini juga sekaligus menunjukkan dan menjelaskan alasan kenapa mau siapapun penyihir yang membantu Gojo hanya akan menjadi beban. Karena skala pertarungan Gojo ketika dirinya serius benar-benar ada di level yang berbeda. Penyihir sekuat Yuta mungkin masih memiliki peluang selamat dari ledakan Purple tadi. Itu sekelas Yuta. Untuk penyihir biasa, bahkan tulang mereka saja rasanya tidak akan tersisa. Dan oke, berikutnya setelah ledakan Purple tadi, terlihat kalau area di sekitar kota luluh lantah. Sukuna masih selamat, namun tentu saja kondisi Sukuna sangat tidak baik-baik saja. Seluruh tubuhnya terluka parah dan lengan kirinya juga hancur. Yang mana menariknya, pada saat Sukuna menahan Purple pertama Gojo, Sukuna juga kehilangan sebelah lengannya, lebih tepatnya lengan kanan. Jadi mungkin alasan kenapa Sukuna bisa menahan 2 kali serangan Purple dari Gojo, karena Sukuna menggunakan sumpah pengikat. Dengan menghancurkan sebelah lengannya, maka pertahanan Sukuna akan diperkuat seperti apa yang Hakari lakukan ketika melawan Kashimo dahulu. Tapi terlepas dari itu, pertanyaan berikutnya, apakah Gojo melakukan serangan bunuh diri? Karena sebelumnya terlihat Gojo meledakkan Purple tepat di sampingnya. Sukuna saja bahkan hingga terluka seperti itu, dan jawabannya tentu saja tidak.
Sementara Sukuna babak belur, sang terkuat Gojo Satoru masih hidup dan sehat walafiat. Meskipun Gojo juga terkena ledakan Purple, namun berhubung Purple tersebut terbuat dari energi kutukannya, jadi ledakan Purple itu tidak terlalu berdampak pada Gojo dan hanya membakar sebagian wajahnya saja. Itu pun juga sudah sembuh kembali karena ternyata output RCT Gojo sudah pulih. Dan menariknya, Gojo juga berkata kalau saat ini adalah kali pertama dirinya meledakkan Purple seperti itu. Dan yap, chapter pun ditutup dengan perkataan dari Kusakabe kalau saat ini Sukuna sudah tidak memiliki Mahoraga, Sukuna tidak bisa menggunakan domain expansion, ditambah penyembuhan Sukuna juga melambat. Kusakabe pun menegaskan dalam pertempuran dua sosok terkuat ini, Gojo Satoru lah pemenangnya. Ya, mungkin mau tidak mau kalian para pendukung Sukuna harus terima kalau Gojo lah yang lebih kuat. Dalam pertarungan adu domain, Gojo memang sempat kalah. Namun Gojo mampu ngebadanin serangan dari Malevolent Shrine, hingga akhirnya setelah 5 kali percobaan, Gojo pun berhasil mengalahkan Sukuna dalam adu domain. Bahkan hanya terkena Unlimited Void sebentar saja, otak Sukuna juga langsung rusak. Kedua, dalam pertarungan tangan kosong, jelas Gojo lah yang lebih unggul. Kita diperlihatkan berkali-kali kalau Gojo selalu membuli Sukuna jika itu sudah urusan baku hantam. Bahkan Gojo sempat meng-KO Sukuna menggunakan Black Flash. Lalu yang ketiga yang paling gila, meskipun Sukuna sudah menggunakan counter dari 6 mata yaitu Mahoraga dan bahkan mengeroyok Gojo dengan pertarungan 3 lawan 1, Gojo masih mampu menghajar mereka semua. Yang mana momen ini juga kembali menegaskan dua deklarasi Gojo sebelumnya. Pertama, Gojo akan menang, dan kedua, Sukuna lah penantangnya. Bahkan jika kita pikir lagi, Gojo tidak hanya membuli Sukuna soal urusan fisik saja. Mental Sukuna pun juga kena, karena seperti yang kalian tahu, di sepanjang pertarungan mereka, Gojo tak henti-hentinya menyatir Sukuna. Ya, jujur saja chapter ini benar-benar sangat gila dan memuaskan bagi Mimin pribadi. Bisa dibilang momen ini adalah puncak dari cerita Jujutsu Kaisen itu sendiri. Karena setelah kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya kita menerka-nerka siapa yang lebih kuat antara Gojo dan Sukuna, akhirnya kita bisa melihat pertarungan dua sosok terkuat di dunia Jujutsu Kaisen ini. Dan mendapatkan hasilnya kalau ternyata Gojo lah yang lebih kuat. Nah, tapi cukup sanjungan untuk Gojonya. Berikutnya sayang 1000 sayang bagi kalian yang megang Gojo dalam taruhan sabung dukun Mei Mei. Kita sangat tidak bisa senang dulu. Memang saat ini Sukuna sudah babak belur dan bisa dibilang telah kehilangan semua kartu utamanya untuk menyerang Gojo, dari mulai Mahoraga hingga domain expansion. Tapi fakta bahwa Sukuna masih hidup, hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuat kita atau Mimin pribadi sebagai pendukung Gojo merasa was-was. Karena saat ini adalah momen yang paling tepat sekaligus tanda untuk terjadinya plot twist yang membagongkan. Banyak hal yang bisa terjadi. Pertama, perkataan Hakari pada chapter sebelumnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena bisa jadi perkataan Hakari tersebut merupakan sebuah tanda dari GG kalau Sukuna memang memiliki kartu rahasia di tangannya. Tentu jika Sukuna memang masih memiliki sesuatu yang disembunyikan, dengan fakta Sukuna masih belum menggunakannya hingga saat ini, sudah pasti hal tersebut setidaknya cukup mematikan dan memiliki presentasi yang tinggi untuk membalikan keadaan. Walaupun mungkin ada beberapa kerugian yang akan diterima oleh Sukuna juga. Lalu yang kedua, masih ada sesuatu pemberian dari Yorozu yang hingga saat ini kita masih belum tahu benda atau hal apa yang Yorozu berikan pada Sukuna tersebut. Dan sebenarnya kita juga tidak tahu apakah Sukuna menerimanya atau tidak. Yang ketiga, Sukuna bisa saja keluar dari tubuh Megumi dan menunjukkan wujudnya yang asli, terlepas apakah kekuatan Sukuna akan kembali pulih atau tidak jika dirinya melakukan hal tersebut. Tapi berhubung saat ini Mahoraga sudah dihancurkan, dan jika memang teknik 10 bayangan tidak memiliki sesuatu yang lebih efektif untuk melawan Gojo selain Mahoraga, maka seharusnya Sukuna sudah tak memiliki alasan lagi untuk berdiam di tubuh Megumi. Yang keempat, kita masih belum diberitahu apa teknik kutukan Sukuna yang asli. Bahkan teknik api milik Sukuna juga masih misterius. Jujur saja menurut Mimin, hal ini adalah alasan yang cukup kuat kenapa Sukuna masih belum akan tumbang. Dan yang terakhir, tentu saja kita tidak bisa melupakan tentang Kenjaku.
Menurut Mimin ada 3 kemungkinan jika Kenjaku memang direncanakan oleh Gege Akutami untuk muncul dan mengintervensi situasi. Pertama, Kenjaku bisa datang dan membantu Sukuna, itu pun kalau Kenjaku berani berhadapan dengan Gojo. Kedua, Kenjaku bisa menyerap Sukuna, yang mana Mimin cukup meragukan hal ini akan terjadi karena kelihatannya Sukuna dan Kenjaku memiliki semacam sumpah pengikat terhadap satu sama lain, yang mungkin isi dari sumpah pengikat tersebut agar kedua pihak tidak saling mengganggu. Dan kemungkinan ketiga, bisa saja Kenjaku akhirnya akan menjalankan rencana besarnya untuk menyatukan penduduk Jepang dengan Tengen dan menciptakan roh terkutuk terkuat, lalu mengacaukan situasi pertarungan Gojo dan Sukuna saat ini. Yah, intinya sih menurut Mimin, chapter depan benar-benar akan menjadi penentuan terkait dengan nasib Gojo. Karena meskipun saat ini Sukuna sudah babak belur, sementara Gojo masih sehat sentosa, tapi hal itu tidak menjamin situasi akan baik-baik saja bagi Gojo. Justru karena Sukuna sedang terpojok seperti sekaranglah, dead flag bagi Gojo akan berkibar. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.